Kak Dongji, bangun, domba-dombamu kabur. Duh, dua bocah nakal ini lari-larian lagi. Awas ya kalau tertangkap bakal kuhajar kalian. Ada-ada saja kamu ini. Tunggu sampai aku menemukan dombanya, baru aku kembali menemuimu. Cepatlah pergi. Hei, hei, jangan lari. Hutan ini, kenapa aku belum pernah ke sini sebelumnya? Kenapa kabut di sini tebal sekali? Domba kecil, domba. Kalian di mana? Ayo pulang. Di mana ini? Bagaimana bisa aku sampai ke tempat ini? Tak disangka ada wanita secantik bidadari di tempat seperti ini. Apa yang kamu lihat sampai bengong begitu, Dongzi? Kakek, kenapa kakek ada di sini? Haha, ini aku. Loh, Yanyan, kelihatannya hidupmu cukup makmur belakangan ini. Hehe, tentu saja. Dasar bocah ini. Sepeninggalku, sepertinya hidupmu tidak terlalu baik. Benar sekali, kek. Rumah kita saja sudah hampir roboh. 2 ekor domba jantan kecil juga hilang. Aku sedang mencari mereka. Tak disangka malah ketemu kakek di sini. Bagaimana kalau kejutan besar, mending aku ikut kakek saja. Eh. Kalau kamu ikut denganku, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Begini saja. Di rumah jerami kita ada sebuah kotak. Di dalamnya ada sebuah buku. Ambillah dan pelajari. Buku? Aku tidak mau baca. Dasar bocah ini, Begini saja. jika kamu bisa mempelajari semua isi buku itu, aku tidak perlu mengkhawatirkan hidupmu lagi. Ya sudah, aku akan lihat. Bagus. Ah, oh. Yeay, apa ini bukunya? Tak kusangka. Kakek punya koleksi begini. Isinya vulgar semua, nanti akan kupelajari baik-baik. Bukan yang ini, bukan yang ini. Padahal buku ini lumayan bagus. Kok bukan yang ini? Yeah, apa mungkin versi yang ini? Bukan yang ini juga. Lalu sebenarnya yang mana? Kakek. Kakek mempermainkanku ya. Tadi aku salah ingat. Yang ini. Banyak sekali tulisannya. Lagi pula isinya cuma cara mengobati ayam dan bebek. Apa kakek punya cara cepat kaya atau sulap gitu? Lihat dulu saja, baru bicara. Buku ini penuh dengan tulisan. Tulisannya kenal aku, tapi aku tidak kenal mereka. Kakek Li, mending kakek biarkan aku belajar 2 buku yang tadi saja. Nanti aku bisa jadi seniman desa. Hahaha. Kenapa tidak ada kemajuan? Ingatlah pesan kakek. Pelajari tulisan dalam buku itu baik-baik. Gunakan buku ini dengan bijak. Baru saja bertemu.
Kok sudah menghilang saja? Dia malah membawa si cantik itu pergi bersenang-senang. Jilid ketiga mencatat banyak ilmu perhitungan seperti posisi rasi bintang dan pola feng shui. Perubahannya tidak terbatas. Apa yang tercatat dalam jilid ini adalah inti dari seluruh buku. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Hanya mereka yang memahami buku ini yang dapat memanfaatkannya dengan baik. Hahaha, terima kasih Nona, terima kasih. Hahaha. Kak Dongji, cepat bantu aku cari dokter hewan. Sapiku sudah hampir mati. Ada apa? Apa yang terjadi dengan sapimu? Kak Dongji, cepat bantu aku cari dokter hewan. Sapiku sudah sekarat. Bukankah kemarin masih baik-baik saja? Aku juga tidak tahu. Baru saja saat ku beri makan, tiba-tiba jadi lemas. Cepatlah, aku harus kembali untuk menjaga sapiku. Ya sudah, kamu kembali dulu. Aku mau ambil sesuatu. Dik, ada apa? Sapi ini. Semuanya tolong beri jalan. Biar aku lihat. Lizzie, selamat ya. Si dahuang milik keluargamu sudah ada isinya. Sapiku sudah hampir mati, tapi kamu malah bilang, "Selamat, apa kamu tidak punya perasaan?" Hei Dongzi, adik ini sedang panik. Jangan bicara sembarangan. Kak Mei, orang ini sama sekali tidak berniat baik. Nizi, mau tidak? Kubantu menghajarnya. Lizzie, jangan panik dulu. Dengarkan aku. Menurutku, si dahuang ini akan memberimu harta karun. Harta apa? Ini jelas tanda-tanda adanya Niu Huang, bezoar sapi. Tidak perlu cari dokter hewan lagi, cari saja tukang jagal sapi, sembelih dahuang dengan cepat, lalu keluarkan Niu Huangnya. Bawa ke kota kabupaten untuk dijual dengan harga tinggi, bisa memperbaiki hidupmu. Apa itu Niu Huang? Ku beritahu ya, Niu Huang ini jauh lebih berharga daripada emas. Ikuti kataku, segera sembelih sapinya. Sudahlah, itu cuma bualan. Dengan tingkat pendidikanmu yang rendah itu, apa yang bisa kamu pahami? Biar ku beritahu ya, jika dahuang ini ditunda lagi, khasiat Niu Huang akan berkurang. Kalau nanti kamu tidak dapat untung apa-apa, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Mending kamu minggir saja sana. Karena Dongzi begitu yakin. Mari kita percayai dia sekali ini. Aku akan segera mencari tukang jagal sapi sekarang. Ya, cepat pergi sana. Sapi tua milik keluarga Ernizi kabarnya terjual dengan harga tinggi. Mengenai berapa jumlah pastinya, Ernizi hanya membisikannya kepada Zhang Zhendong seorang. Terjual seharga 120.000 yuan. Keluarga Ernizi seketika menjadi keluarga 10.000 yuan yang terpandang di desa. Nama Dongzi pun langsung melejit karena kejadian ini. Dia menjadi satu-satunya dokter hewan dalam radius 20 mil di desa Bunga Persik. Dirimu yang ada di dalam cermin, apakah butuh sedikit lebih banyak kegigihan? Harus teguh dengan pembawaan berbeda di dalam dan luar. Akankah sosok lain dirimu muncul? Lepaskan jubah kemewahanmu, cobalah mengejar pesona yang berbeda. Butuh keberanian, drama terindah dalam hidup adalah menghadapi tantangan dan tak pernah menyerah. Semoga kau tunjukkan diriku. Tunjukkan diriku. Percaya diri berarti tak akan menyerah. Biarkan ku tunjukkan diriku. Biarkan ku nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan kebahagiaanmu dan kebahagiaanku. Biarkan ku tunjukkan diriku. Tunjukkanlah padaku. Hei Nona, mau kemana? Aku ingin pergi ke kota di depan. Aku bisa beri kamu tumpangan. Benarkah? Iya, terima kasih banyak. Kalau begitu, naiklah. Oke. Ya. Menjadi musim semi. Hei, bolehkah aku mencoba mengendarai motor ini? Kamu bisa. Pernah naik sebelumnya. Oke, ayo silakan dicoba. Wah, bagus sekali, terima kasih.
Hati-hati ya, biar aku bawakan tasnya. Ah, terima kasih. Ya, di sini ya. Ya. Pelan-pelan ya. Kak Dongzi, mau lihat yang lebih hebat lagi tidak? Mau. Kalian bawa barang apa saja? Hei Kak Dongzi, aku punya ini. Uang 10 yuan. Oke, 10 yuan jadi 40 yuan. Mau tidak, Bu? Tidak. Mau. Wah, hebat sekali. Hebat lagi. Bisa buat jadi lebih banyak lagi. Oke, ayo. Hei, mana uangku? Kembalikan uangku padaku. Dengar dulu penjelasanku. Uangmu berubah jadi burung dan terbang pergi. Hei, cepat kembalikan uangnya. Jangan berisik, cepatlah. Ya. Bukan 10 yuan, tapi 40 yuan. Jangan asal tuduh. Aku cuma ambil 10 yuan punyamu. Pulang sana. Ayo bubar. Semuanya pulang. Penipu besar. Ayo pergi. Kakakmu yang penipu. Kak Dongzi, di mana kamu belajar sulap itu? Tidak ada. Aku cuma asal coba-coba sendiri. Hei, kalau kamu suka, kakak akan tunjukkan satu lagi. Lihat-lihat apa? Apa yang bagus untuk dilihat? Dia itu cuma menipu orang. Nizi, ikut kak ketiga main ke kota yuk. Di rumah masih ada kerjaan. Aku pergi dulu ya. Dongzi, aku punya 100 ini. Ubahkan jadi 400 untukku. Jangan kak ketiga. Aku tidak sehebat itu. Aku mau pulang beri makan domba. Aku pergi dulu ya. Aduh, hei. Paman, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku datang mencarimu. Hei, Aduh, Dongzi, apa yang sedang kamu gerakan itu? Aku datang mencarimu. Aduh, Dongzi, apa yang sedang kamu latih itu? tidak ada. Aku cuma gerak-gerak asal saja sendirian. Kalau nanti malam tidak ada acara, datanglah ke rumah paman, kita minum 2 gelas. Baik-baik. Hei, lanjutkan saja. Hei, lanjutkan. Baik-baik. Aduh. Hei, bos. Kita sudah keluar beberapa hari. Cuman berputar-putar di desa pegunungan ini. Di jurang ini, kalau bukan ayam hutan, ya cuman ada kelinci liar. Mana mungkin ada barang berharga di tempat seperti ini? Jangan banyak bacot denganku. Kalian tahu apa? Lihatlah arah kontur gunung ini. Ini pasti tempat berkumpulnya energi Ki. Bos besar bilang, buku itu ada di sini. Awasi orang itu baik-baik. Ya, baik. Jangan cuma mengobrol saja, Dongzi. Makanlah yang banyak. Hei, ayo makan, cepat makan. Makanlah. Paman ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Katakan saja, Paman. Jangan sungkan. Akhir-akhir ini, kalau aku bangun malam untuk buang air kecil, bisa sampai lebih dari 3 kali. Dan saat melakukan hal itu, dia tidak mau bangun. Ini juga melambat, cuman 30 detik. Cepat sekali, Payah. Itulah situasinya. Apa menurutmu ada solusinya? Ada. Apa Paman mau mencobanya? Bawa bukunya, buka bajunya. Dongzi, bagaimana cara minum obatnya? Pakai akupunktur. Aku jamin malam ini, Paman akan merasa senikmat dewa. 1, 2, kalau begitu, ayo cepat kita mulai. Ayolah. Wah, Kak Dong, mau apa kamu? Pakai jarum segede itu, Paman pikir kulitku ini kulit sapi apa? Paman, ini kan bukan buat Paman. 2 hari yang lalu, Mbak Xiaomei minta tolong dibuatkan beberapa jarum penusuk. Aduh. Bilang dong dari tadi, main keluarin gitu saja bikin kaget orang tahu. Kenapa? Nah, apa caramu ini benar-benar manjur? Paman, kalau tidak percaya padaku, aku pergi saja. Jangan. Aku percaya kok. Oke kalau begitu. Ayo kita mulai. Aduh. Yang pertama pelan-pelan saja ya. Oke. Oh, ahahaha. Oh.
Si tua bangka ini, apa dia tidak mau membiarkan orang cuci piring dengan tenang? Baru juga gelap, sudah mulai saja. Wah, rasanya mantap kan? Kalian sedang apa? Berisik sekali. Dongzi, aku ada urusan yang mau dibicarakan sama bibimu. Kamu pulang dulu ya. Oke, kalau begitu aku pergi dulu ya, Paman. Sana pergi. Sekarang aku sudah merasa kuat. Ayo cepat rasakan sendiri. Kenapa buru-buru sih? Bukannya kamu cuma kuat 30 detik? Kak Dongzi, Niji, nih, aku kasih buah buat dimakan. Oke. Manis tidak? Manis, tanamannya calon ayah mertuaku. Mana mungkin tidak manis? Ngaco saja, siapa juga calon ayah mertuamu? Heh, kalau begitu tunggu sebentar. Lizzie, ini buatmu. Terima kasih. Lizzie, kalau anak-anak dombaku sudah besar dan sudah dijual, aku akan mengajakmu main ke kota selama beberapa hari. Aku tidak mau pergi. Ayahku bilang di kota itu banyak godaan. Kalau laki-laki pergi ke sana, biarpun orangnya pulang, hatinya tidak akan pernah kembali. Lihat saja orang-orang desa kita yang tiap hari main ke kota. Tidak ada satupun yang benar. Hei, Nizi, maksudku aku mau mengajakmu pergi bersama. Aku janji tidak akan jadi nakal. Aku berjanji demi presidensi, kalau aku sudah kaya, semua uangnya akan kuberikan pada Nizi. Sekarang saja, kamu sudah jadi orang nakal. Ayo jalan. Bocah tengik. Hebat banget kamu sekarang, ya? Bocah tengik, sekarang kamu merasa sudah hebat, hah? Seluruh orang di desa ini berhasil kamu tipu mentah-mentah. Berani-beraninya kamu merebut wanita milik Tuan San. Sepertinya kamu sudah bosan hidup, ya? Akan kuberi kamu pelajaran hari ini. Hajar dia sampai mampus. Duar. Biar kamu tahu, rasa dan ingat ini baik-baik. Kita pergi. Dongzi. Lagi apa kamu di situ? Kak Xiaomei, tidak apa-api, tidak apa-apa. Tadi jalan di ujung desa licin sekali sampai aku terpeleset. Tidak apa-apa kok. Aku pulang dulu ya. Jangan sembunyi lagi. Aku sudah lihat semuanya. Di rumahku ada minyak obat yang bagus. Ikutlah denganku untuk mengoleskannya. 2 hari juga sembuh. Kalau begitu tolong bawakan bajuku, aku mau ambil paket dulu. Baiklah. Dongzi, cepat masuk, cepat duduk di sini. Biar kuoleskan minyak obat padamu. Hah? Tidak usah. Hal sepele begini biar aku lakukan sendiri saja. Kenapa kamu malu begitu? Aku kan tinggal sendirian. Lihat wajahmu ini, sampai lebam biru ungu begini. Sakit tidak? Aduh, biar aku pelan-pelan ya. Kenapa mereka menghajarmu sampai separah ini? Pasti dihajar preman-preman desa itu lagi kan? Sudah tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, tanganmu lembut sekali. Diusap pelan begini rasanya lebih ampuh daripada minyak obat.
Wah, sekarang mulutmu jadi manis sekali ya. Apa karena mulutmu ini yang berbuat salah? Makanya kamu dipukuli. Aduh, sakit. Di sini sakit. Saya cubit nih. Biar tahu rasa kalau masih berani bicara sembarangan. Sudah selesai. Ayo sini duduk. Dongzi, kau tahu kan selama bertahun-tahun ini, aku hidup sendirian. Lihatlah rumah, ini begitu besar. Sedangkan aku ini penakut. Apalagi kalau sudah malam hari. Setiap kali aku ganti baju, rasanya seperti ada yang mengawasi. Nah, ada ide. Ini apa? Aku punya cara. Sudah aman, Kak Xiaowei. Mulai sekarang takkan ada lagi yang berani mengintipmu. Sudah aman, Kak Xiaomei. Mulai sekarang takkan ada lagi yang berani mengintipmu. Dongzi, kok kamu bisa hal-hal begini? Hehe, kakek mewariskan buku ini padaku. Isinya mencatat berbagai macam hal. Aku belajar semuanya dari sana. Tadi aku memasang formasi bintang terbang 9 istana di kamarmu. Formasi bintang terbang 9 istana? Ini bisa membantumu menjauhkan bala dan mengusir roh jahat. Kalau begitu, bagus sekali. Dongzi, sering-seringlah main ke sini untuk mengobrol. Nanti aku masakan yang enak-enak. Iya. Besok hari pasar, tolong bawakan hasil bumi ini untuk dijual ya. Siap, Kak Mei. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Baiklah, kuantar ke depan. Ayo. Jam di dinding terus berdetak. Rasa rindu ini janganlah menoleh lagi. Detak rindu yang berlalu, janganlah menoleh lagi. Malam sebening air, penuh kembang api, mendambakan fata morgana. Terbiasa berpura-pura menjadi badut yang konyol. Keheningan mengalir sunyi di sela jemari. Tersenyum, berpura-pura tak lagi mengerti. Meski berpisah, air mata Wukong membasahi riasan. Kupu-kupu terbang melintasi gunung dan laut, kakak. Siapa wanita ini? Kenapa dia begitu berharga? Wajahnya cantik juga ya. Jangan banyak omong. Wajahnya juga lumayan. Jangan banyak omong. Ikat dia. Bawa dia ke sana. Bos kasih 30.000 per orang. Siap. Ikuti kata bos. Anak-anak sedang mengawasinya. Semua sudah siap. Kita bergerak begitu hari gelap. Bagus, dengar tidak? Oi bos, orang ini mau diapakan? Itu dia. Ikat dia sekalian. Semua sudah siap. Bagus. Jalan. Ah. Siapa kalian? Mau apa? Hah? Bos, sepertinya mereka menculik orang yang kita cari. Siapa yang berani-beraninya begitu? Mendahului kita menculik orang itu. Ikuti mereka. Kemari. Kalau tidak, sia-sia usaha kita berhari-hari. Cepat. Sepertinya ada yang membuntuti kita. Duduk yang benar. Pegangi mereka berdua erat-erat. Cepat, cepat. Jangan sampai kehilangan jejak. Jangan masuk, jangan masuk. Kalian hanya ingin uang kayak aku kan? Kalau kalian melepaskanku, aku sendiri bakal kasih 50.000, 50.000 bos. Bos, itu 20.000 lebih banyak dari sebelumnya. Lebih banyak apanya?
Cuma gara-gara uang lebih bisa melanggar aturan kita? Kalian keluarlah. Malam ini temani aku bersenang-senang. Malam ini temani aku bersenang-senang. Setelah itu, baru aku akan melepaskanmu. Jangan macam-macam ya. Kalau kau berani macam-macam. Keluargaku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan panik. Kita punya banyak waktu malam ini. Ayo kita main sepuasnya. Tolong. Tolong. Tempat macam apa ini? Dari mana datangnya para pengganggu ini? Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat. Kak ketiga, ada orang datang. Dasar kalian preman gunung kelas teri. Berani-beraninya meniru adegan penculikan di TV. Wah, Siapa sebenarnya kalian? Berani sekali kalian membuat onar di wilayah Sanye. Berani sekali kalian membuat onar di wilayah Sanye. saudara-saudaraku, serang. Ciat. Tunggu, di mana dia? Cepat ke sini, bantu lepaskan talinya, lalu lari. Aku sedang terikat di tiang. Bagaimana bisa membantumu? Sini, kamu. Aduh. Iya, lewat sini. Sebelah kanan. Hei, dasar cabul. Kenapa raba-raba sembarangan? Mbak, aku tidak bisa melihat. Ayo sayang, ayolah. Ya, hajar dia. Habisi dia. Hei, benar, di sana. Pergi ke sana. Bos, sepertinya mereka jatuh ke bawah. Cari mereka. Panggil orang untuk mencarinya. Wah, cantik sekali. Pantas saja memancing orang jahat. Sedang apa kamu? Menjauhlah dariku. Tempat terpencil begini memang penuh dengan orang kasar. Ucapan itu memang benar adanya. Kenapa bicaramu seperti itu? Siapa yang kau sebut orang kasar? Aku ini Tuan Muda Zhang Zhendong. Aku ini Tuan Muda Zhang Zhendong. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkanmu semalam, mana bisa kau lolos? Tempat macam apa ini? Entah seberapa jauh jarak ke stasiun terdekat. Stasiunnya memang tidak jauh, tapi menurutku para penjahat itu pasti sudah menunggumu di sana juga. Saya sarankan Anda pergi ke kota sebelah untuk naik bus. Ke arah mana kota sebelah itu? Jalan lurus sejauh 3 li, lalu lewati sebuah bukit, masuk ke dalam hutan, nanti Anda akan melihat sungai kecil. Susuri sungai itu sejauh 5 li lagi, lalu belok kanan, dan Anda akan sampai. Rumit sekali ya. Begini, saya tidak tahu jalan. Lagi pula, ada orang yang mengejar saya di belakang. Bisakah kamu mengantarku ke kota? Tidak bisa, domba-domba di rumah sudah menunggu saya. Saya pergi dulu. Hei. Saya tanya ya, mana yang lebih penting, manusia atau domba? Nona, kalau saya mengantarmu pulang, domba-domba saya bisa mati kelaparan. Saya tidak akan punya uang dan tidak bisa menikah. Jadi tidak bisa dapat uang dan tidak bisa menikah. Berapa sih harga domba-domba dekilmu itu? Begini saja, antar aku pulang.
dan aku akan memberimu 200.000. 200.000. Iya, kenapa lihat-lihat? Setuju tidak? Baik, baik, baik. Karena suasananya berbahaya, saya bertanggung jawab mengantar seorang wanita pulang. Tapi nanti jangan menyesal. Ingkar janji, ya. Sudahlah, ayo cepat pergi dari tempat terkutuk ini. Ayo jalan. Siapa nama Anda? Liu Yuexiang, nama yang sangat bagus. Nama saya Dongzi, panggil saja Xiaodong. Aku rindu saat-saat kita melangkah bersama. Aku rindu saat kita menangis dan tertawa di sepanjang jalan. Aku tahu bahagia itu tak mudah, maka itu akan kujaga baik-baik. Terus melangkah dengan keyakinan, hal yang takkan pernah kutinggalkan. Suatu ketika, cinta datang dengan lembut. Menjadi anak liar yang berkelana dalam cinta. Mengajariku untuk bertahan, namun juga mengerti keegoisan. Jangan bahas lagi soal usiamu yang masih muda. Kamu paham soal ginian juga? Hehe, paham dikit. Meski di gunung kami miskin, tapi semuanya ada. Kalau hewan-hewan kecil jatuh sakit, mereka bakal ke hutan cari tanaman atau bunga buat dimakan. Nah, orang sakti di gunung bakal memetik semua tanaman obat itu, terus dipilah-pilah. Jadilah bahan obat untuk menyembuhkan kita. Penjelasanmu profesional sekali. Memangnya dulu di desa kerja apa? Biar ku kasih tahu ya, aku ini satu-satunya dokter dalam radius 20 mil di desa kami. Kamu? Dokter? Sudahlah, aku tidak percaya. Tidak percaya? Bukan cuma aku. Kakekku juga dokter di desa kami. Bicaramu seperti sungguhan saja. Sudah? Hati-hati. Yuxia, apa kamu lapar? Sudah lapar dari tadi. Kalau begitu, aku carikan makanan ya. Boleh, ada makanan enak apa? Kamu mau ubi bakar tidak? Mau. Iya. Hei. Aku cari kayu bakar lagi ya, sepertinya kurang. Oke, hati-hati ya. Oke. Yunxiang. Yuxiang, ada apa? Tidak tahu, sepertinya digigit sesuatu. Ayo, sini ku bantu bangun. Hei, hati-hati. Hari ada gitu. Ya ampun, pelan-pelan. Sakit? Hah? Masih sakit? Kebas dan sakit sekali. Hei, kamu mau apa? Kakimu digigit ular. Aku harus sedot racunnya secepat mungkin. Kalau tidak, kakimu bisa lumpuh. Tunggu dulu. Hei, pelan-pelan ya. Tunggu sebentar. Aku ambilkan tanaman obat buatmu. Iya. Tidak apa-apa. Kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Buku itu ada di tangan seorang pemuda miskin di desa. Karena sudah ketemu, segera bawa kembali padaku. Pemuda miskin itu sedang bersama si dokter wanita. Karena ada kelompok penculik lain yang mengacau, kami kehilangan jejak mereka. Aku sudah mengerahkan banyak anak buah untuk mencari mereka di gunung. Mereka pasti tidak akan bisa kabur. Sampah tak berguna. Menangani beberapa penculik, saya tidak becus. Karena lokasi bukunya sudah diketahui, biarkan aku yang turun tangan. Ternyata kamu, tabib kecil ini, ada gunanya juga ya. Sudah menyelamatkan nyawaku. Penyakit berat aku tidak berani jamin. Tapi kalau cuma sakit ringan di desa, aku masih bisa menanganinya. Jadi, kamu pernah mengenyam pendidikan? Benar.
Aku pernah membaca sebuah buku di rumahku. Buku seperti apa itu? Boleh aku lihat? Boleh saja. Banyak kata di buku ini yang tidak ku mengerti. Nanti tolong bantu aku membacanya. Sekalian jelaskan padaku apa maksudnya. Dongji, ini adalah salinan kuno yang sangat langka. Benar-benar buku bagus yang sulit ditemukan. Benarkah aku tidak mengenali banyak kata di buku ini? Tapi aku selalu merasa buku ini sepertinya pernah disebutkan oleh kakekku. Dongzi, kakek punya satu permintaan padamu. Bantu kakek mencari seseorang. Dongzi, kakek punya satu permintaan padamu. Bantu kakek mencari seseorang. Lalu, siapa orang hebat yang ingin kakek cari itu? Orang ini, nama gelar Taoisnya adalah King Fengzi. Keluarganya sudah turun-temurun menjadi tabib. Dia pernah memberitahuku, seluruh ilmu yang dipelajarinya seumur hidup ada pada keluarganya. Sebuah buku kuno, warisan turun-temurun, isinya mencakup segala pengetahuan. Nilainya sungguh tak ternilai harganya. Kakek, setelah cerita sepanjang itu, di mana orang itu sekarang? Kakek sudah tua, sudah tidak ingat lagi. Kakek cuma tahu dia tinggal di sebuah tempat bernama Desa Taohua. Baiklah, nanti aku akan bantu cari tahu tentang desa ini. Hei, jaga dirimu baik-baik di jalan ya. Aduh, ini bukan pertama kalinya aku pergi jauh. Hahaha. Dongji, apakah buku ini milik keluargamu? Dongzi, apakah buku ini milik keluargamu? Apa hubunganmu dengan King Fengzi? Buku ini pemberian kakekku. Kalau siapa itu King Fengzi, aku tidak tahu. Kakekku pernah bilang kalau temannya yang bernama King Fengzi punya buku ini. Berarti King Fengzi itu adalah kakekmu. Apakah beliau sekarang masih ada di desa? Sayang sekali, beliau sudah meninggal tahun lalu. Maaf, kakekku sudah berpesan sungguh-sungguh, memintaku mencari kabar agar bisa mengunjungi kalian. Ternyata dia dulu berteman dengan kakekmu. Kakek tidak pernah bilang kalau kami punya teman orang kota seperti kalian. Kalau saja dia bilang lebih awal, aku pasti sudah ikut dia menemui kalian. Jadi aku tidak perlu menggembala domba di desa setiap hari. Mari kita pulang bersama. Kakekku pasti sangat ingin bertemu denganmu. Uangku tidak cukup untuk beli tiket. Apa kau masih punya uang? Biar kulihat dulu. Ditambah uangku pun masih belum cukup. Hei. Aku tahu. Main beberapa babak di dalam sana pasti bisa dapat uang. Cuma main beberapa babak bisa dapat uang? Hah? Ayo. Ayo cantik. 3.000 yuan. Main satu babak denganku. Biarpun kau punya uang, aku tidak sudi main. Tidak mau main babak ini. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Sepertinya kamu harus main satu babak lagi. Ayo mulai. Bro, minggir. Sialan. Yeay. Yeay.
Yeay, menang. Mau menang ataupun kalah. Tapi di tempat ini, aku yang berkuasa. Ramai sekali. Benar-benar ahli yang jarang ditemukan. Cantik, main satu ronde denganku. 10.000 per babak. Kalian kalah. 10 yuan. Kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak punya uang. Bukankah kamu membawa sebuah buku? Berikan bukunya padaku. Uangnya tidak perlu dibayar lagi. Buku itu tidak berharga. Bagaimana kalau lepaskan kami dulu? Nanti kuberikan dalam 2 hari. Ah, cepat berikan padaku. Atau aku akan mencekik gadis ini. Atau aku akan mencekik gadis ini. Ini kuberikan padamu. Ahaha, cepat berikan padaku. Ini kuberikan padamu. Jangan bergerak. Bergerak sedikit lagi, ku tembak kau. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ikut aku. Buku kuno yang sangat berharga itu hilang begitu saja. Sayang sekali. Tulisan di buku itu terlalu sulit dibaca. Lagi pula aku sudah malas mempelajarinya. Karena ada yang suka, ya sudah berikan saja padanya. Bagaimana kalau kita serang balik dan rebut kembali bukunya? Kembali ke sana hanya cari mati. Aku tidak mau. Ayo kembali. Apa kamu tahu betapa berharganya buku itu? Kamu, hei, jangan. Kenapa buku ini masih ada di sini? Kenapa buku ini masih ada di sini? Kemarin yang kuberikan padanya adalah edisi koleksi lainnya. Benar. Bos, kitab suci yang Anda inginkan sudah di tangan. Ternyata caramu hebat juga. Mari kita lihat apa keistimewaan dari kitab ini. Meskipun aku belum pernah melihat kitab itu, tapi masa cuma begini saja? Sialan, beraninya bocah itu menipuku. Oh, Guys, perjalananku ke desa akan segera berakhir. Hei ganteng, mundur sedikit. Ada apa kamu menghalangi siaran langsungku? katanya itu siaran langsung. Apa itu siaran langsung? Semuanya hati-hati. Mungkin ada perampok di depan. Masa ada perampokan di siang bolong begini? Di tengah hutan belantara begini, malah bertemu perampok. Hari ini benar-benar ada sedikit kejutan seru. Ini bukan perampokan. Orang-orang yang menangkapmu beberapa hari lalu mengejar ke sini. Ah, Lalu bagaimana ini?
Lalu bagaimana ini? Takut apa? Kalau mereka berani datang, kita lawan bersama-sama. Saudaraku jangan gegabah. Berikan saja uang biar urusannya selesai. Buka pintunya, cepat buka. Ah, bagaimana ini? Cepat buka pintu. Kalau tidak dibuka, akan kuhancurkan mobilmu. Bos, tenanglah. Duduklah yang tenang dan tutup mulutmu. Kalian berdua turun sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan penumpang lain. Jangan macam-macam. Kami akan turun. Turun. Cepat. Cepat jalan. Ayo cepat. Hei. Bagaimana kalau kita bantu mereka bersama-sama? Bukannya tadi kalian bilang mau melawan perampok bareng-bareng? Kenapa sekarang malah diam saja? Ganteng, ayolah. Badanmu kan kekar begini. Ayo kita bantu mereka. Oke. Kamu pergi dulu, aku akan segera menyusul. Baiklah, aku pergi dulu. Kau cepatlah menyusul. Hei, mobilnya jangan... mobilnya jangan pergi. Hei, mobilnya jangan pergi. Bocah, serahkan wanita itu. Sekarang kau boleh pergi. Dia bos saya sekarang. Meski ilmuku belum sempurna, tapi untuk menghadapi kalian saja sudah lebih dari cukup. Aku akan menahan mereka. Kau larilah ke hutan kecil itu. Hahaha. Kalian dengar itu? Sombong sekali dia. Katanya dia mau menghadapi kita. Ya, menghadapi kalian. Bagaimana? Takut ya? Kalau kau tidak segera pergi dari sini? Sepertinya hari ini takdir mempertemukan musuh. Mau menghindar pun sudah tidak bisa. Ayo, serang dia. Hajar, ya. Hei, apa yang kau lakukan? Bahaya, cepat lari. Jangan. Berhenti. Kejar dia. Cepat. Tunggu sebentar. Iya. Ayo. Sinyal di gunung tadi buruk, sekarang siaran langsung dilanjutkan. Hia. Ayo berdiri. Wah, keren banget. Luar biasa. Lihat tidak? Kalian lihat, sekarang seorang ahli bela diri sedang menghajar para perampok itu sampai kocar-kacir. Keren banget. Baishan, ingat itu. Kak dong, mulai hari ini aku bukan lagi sekadar legenda. Ganteng, kamu hebat sekali. Bisakah kamu mengajariku bela diri? Kamu hebat sekali. Bisakah kamu mengajariku bela diri? Mengajarimu bela diri? Iya, kalau kau mau mengajariku bela diri, apapun keinginanmu akan aku penuhi. Jangan. Aku bukan pria murahan. Oh iya, aku bisa membuatmu jadi influencer papan atas. Hei, apa jadi influencer papan atas itu bisa menghasilkan banyak uang, lebih menjanjikan daripada menggembala domba? Iya, benar sekali. Jauh lebih menjanjikan daripada menggembala domba. Bagaimana? Aku akan pertimbangkan dulu. Apalagi yang harus dipertimbangkan? Ini bisnis yang pasti untung. Guru, tolong terimalah sembah dari muridmu ini. Menjauhlah dariku. Kenapa gadis kota seperti kalian begitu agresif? Jeng dong, cepatlah. Aku pulang duluan ya. Hei guru, tunggu aku. Cepat.
Aku merindukan hari-hari yang kita lalui bersama. Aku merindukan saat-saat tersenyum dalam tangis sepanjang jalan ini. Aku tahu kebahagiaan bukanlah hal yang mudah, maka aku semakin menghargainya. Hingga akhirnya dia menggantikan posisimu di sisi kananku, kau tak perlu minta maaf, tak perlu menjelaskan. Katakan saja, aku cukup dewasa. Tahi lalat air mata di sudut mataku membawa duka dan suka. Dia lebih mengerti arti cinta dibanding dirimu. Kau hanya bertanya sekilas, namun aku mempertaruhkan seumur hidupku. Namamu telah terukir selamanya di hatiku. Selalu bertahan di sepanjang jalan, dengan kesadaran yang terbiasa, kaulah guru yang tak bisa kutinggalkan. Kota ini penuh warna dan ramai, kan? Memang sangat ramai. Guru, kota ini penuh warna dan ramai, kan? Memang sangat ramai. Di gunung tempat kami tinggal, jarang sekali bertemu orang. Hari ini aku benar-benar membuka wawasan. Selesai makan malam nanti, aku akan bawa kalian ke tempat yang lebih seru. Tempat apa? Hiburan malam paling bergengsi di kota ini. Hah? Apa itu hiburan malam? Pokoknya seru, apalagi itu wilayah kekuasaanku. Mau ikut tidak? Dia bosku, dia yang memutuskan. Sana? Ayo. Interaksi AR. Hei guru, apa kamu pernah ke bar? Mana ada bar di kampung? Ternyata ini pertama kalinya ya. Aku kasih tahu ya, di sini banyak cewek cantik. Kalau kamu mau, nanti ku carikan beberapa buat nemenin kamu minum. Kalau kamu mau, nanti ku carikan beberapa buat nemenin kamu minum. Nemenin minum? Iya, kalau nggak nemenin minum, emangnya kamu mau ngapain lagi? Kamu ngomong apa? Nggak kedengeran. Ah. Wah, minuman ini keras juga ya. Mirip sama arak jagung di kampung kita. Guru, ini namanya whisky. Kadar alkoholnya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat dibanding arak jagungmu. Ya jelas keras lah. Keras sih keras, tapi rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak, tapi kok diminum terus? Apa nggak mual? Nggak mual, aku cuma haus. Aku kasih tahu ya, kuat minumku ini kalau di kampung masih tergolong lumayan. Kurasa berguru padamu adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Keputusan paling tepat yang pernah kubuat seumur hidup. Jangan begitu, aku kan belum setuju nerima kamu jadi murid. Ayo, ayo, ayo. Guru, biar makin seru. Aku nyanyi lagu buat kalian ya. I'm trying to take my dirimu di dalam cermin. Apa perlu keteguhan hati yang lebih? Harus yakin, peran berbeda di dalam dan luar drama. Apa akan menunjukkan sisi lain dirimu? Butuh keberanian, hal yang paling indah dalam hidup, yaitu menghadapi tantangan dan pantang menyerah. Membuatmu show myself, show myself. Percaya diri berarti takkan mengaku kalah. Izinkan aku unjuk kebolehan. Biarkan aku nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan kebahagiaan kita bersama. Izinkan aku unjuk kebolehan. Ayo sini Kak Chow. Ayo minum denganku dulu. Boleh. Yang Zai.
butuh keberanian. Drama terindah dalam hidup adalah menghadapinya. Hei, si cantik. Hei, cantik. Wajahmu asing? Baru pertama kali ke sini ya? Wah, bukankah ini Kak Jie? Ini temanku. Nanti aku akan ke sana untuk bersulang padamu. Gampang itu, teman wanitamu berarti teman Xiong Yong Jie juga. Ayo, ajak temanmu dansa. Tidak berlebihan kan? Hahaha. Aku Cai Jingjing. Aku lumayan terkenal di sini. Jangan keterlaluan ya. Siapa yang menyuruhmu bicara? Ayo, Bawa dia. ikutlah denganku. Ayo, Dikasih hati minta jantung ya. Hah? Hah? Siapa lagi kamu? Mau jadi pahlawan kesiangan? Hah, kalian para pria ini apa-apaan sih? Beraninya memperlakukan gadis seperti ini. Cepat minta maaf. Apa kau sakit jiwa, hah? Ah, Bocah, lepaskan Kak J kami. habisi dia. Serang. Habisi dia. Nyanyi. Ayo hajar terus. Guru, hati-hati. Percaya diri itu. Biarkan aku nyanyikan sebuah lagu, nyanyikan kebahagiaan kita bersama. Sudah babak belur, tidak apa-apa, guru. Mereka banyak orang. Itu pintu belakang, cepatlah pergi. Jangan biarkan mereka lari. Bukan Nona Liu. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Hei, kalian jangan membuat masalah ya. Aduh, sudah kembali. sungguh tidak mudah. Kamu baik-baik saja, syukurlah kamu kembali dengan selamat. Aku tidak apa-apa, Bu. Semua sudah baik-baik saja ya. Oh ya, aku bisa kembali dengan selamat berkat bantuannya. Zhang Zhendong. Berkat bantuan pemuda ini, dia adalah penyelamat keluarga Liu kita. Dia sudah menyelamatkan Xiang-Xiang. Kalian sebagai orang tuanya harus berterima kasih banyak padanya. Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkan putriku. Ya, berkat bantuanmu nak, kau sudah menyelamatkan putriku. Kalau butuh bantuan apapun di masa depan, katakan saja. Ya. Kau sudah menyelamatkan putriku. Kalau butuh bantuan apapun di masa depan, katakan saja. Ya. Jangan sungkan semuanya. Benar kakek. Soal pendeta Tao Ching Fengzi yang kakek suruh cari. Dia adalah cucu dari pendeta Tao Ching Fengzi. Oh, jadi kamu sudah bertemu pendeta? Bagaimana keadaannya sekarang? Kakeknya, beliau sudah meninggal dunia. Aduh. Aku ingin menemuinya, tapi sudah terlambat. Begini saja, istirahatlah di rumah kami selama beberapa hari. Bersenang-senanglah di sini, ya? Baiklah. Hari sudah larut, mari kita semua istirahat dulu. Besok aku ingin mengobrol banyak dengannya. Ayo, baiklah. Antar dia. Ayo, jalan. Ayo pergi. Halaman rumah ini sungguh istimewa. Dikelilingi gunung dan air. Sejak memasuki halaman ini, aku merasakan aliran energi murni bergejolak. Semangatku terasa berlipat ganda. Sepertinya pemilik rumah ini bukan orang sembarangan. Yue Xiang, Kak, pagi-pagi begini mau kemana? Kakek menyuruhku mengundang Dongzi minum teh. Aku mau memanggilnya.
Oh, kebetulan ada beberapa hal yang ingin kakak tanyakan padamu. Ada apa, Kak? Pria yang kamu bawa kali ini kelihatan sangat kampungan. Kelihatannya dia juga tidak punya kemampuan apa-apa. Apa dia benar-benar cucu dari teman kakek? Iya, jangan-jangan dia hanya mengincar statusmu sebagai nona kaya. Mungkinkah dia naksir padamu karena kamu ini seorang nona kaya? Mungkin dia ingin panjat sosial lewat hubungan keluarga. Aduh, Kak, kakakku sayang, tenang saja. Si orang kampungan itu, mana mungkin aku menyukainya? Sudahlah, jangan khawatir. Aku panggil dia dulu agar kakek tidak menunggu lama. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baiklah, pergilah. Kau sedang merasakannya. Dongzi. Sepagi ini sudah mulai berlatih. Kakek menyuruhmu pergi minum teh bersama. Ah, kalian orang kota minum teh sepagi ini ya? Perutku agak lapar nih. Tenang saja, camilan sudah disiapkan untukmu. Ayo pergi. Baiklah. Wah, Yuexiang, halaman rumahmu luas sekali ya. Aku tumbuh besar di sini, di dalam taman ini. Banyak sekali tempat yang seru. Jembatan kecil dan bangunan itu bagus sekali, seperti di dalam lukisan. Ini benar-benar indah, seperti yang ada di dalam lukisan. Duduk di sini rasanya tenang sekali, seperti dewa saja. Hei, baru beberapa hari di kota, bicaramu sudah makin pintar saja. Santai saja ya. Ini berkat bimbingan guru Yuexiang. Mundur. Galak tidak dia? Kakek. Oh. Yuexiang. Dongzi. Oh, kakek. Kakek mau tanya padamu. Apa kamu sudah terbiasa tinggal di kediamanku ini? Ah, sangat terbiasa. Gunung dan airnya indah. Udaranya juga segar. Aku suka sekali. Syukurlah kalau begitu. Kakek, kulihat tubuhmu sangat sehat. Feng Shui di taman ini benar-benar luar biasa. Oh. Anak muda. Ya. Ternyata kau juga bisa melihat kalau Feng Shui di taman kami ini berbeda. Saya mempelajarinya dari buku, tapi itu pun hanya sebatas dasarnya saja. Berkat bimbingan dari guru Yuexian juga. Saya hanya belajar sedikit dasarnya, itu pun karena bimbingan dari guru Yuexian. Kakek, buku yang dia maksud itu adalah buku kuno Master Tao Ching Fengzi yang pernah kakek ceritakan padaku. Oh, aku juga pernah melihat buku itu. Memang sebuah buku kuno yang isinya sangat lengkap, terutama rahasia metafisika yang tercatat di dalamnya benar-benar tak terduga dalamnya. Oh ya kakek, dia bilang kalau kakek berteman dengan kakeknya. Aku dan kakekmu memang sahabat baik. Sini, mari ku ceritakan padamu. Begitu rupanya. Ini adalah kejadian lebih dari 40 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih muda. Saat terjadi bencana tanah longsor, aku menyelamatkan seorang pendeta Tao dari reruntuhan batu. Setahun kemudian, dia datang berkunjung. Untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya, dia memasang sebuah formasi unik di rumah kami. Wah! Kakek, maksudmu ada formasi Feng Shui di dalam halaman rumah kita? Maksudmu ada formasi Feng Shui di halaman rumah kita? Benar sekali. Di mana letaknya? Baiklah. Mari, aku akan membawa kalian melihatnya. Baik, ayo. Yang ini. Inilah formasi Feng Shui keluarga Liu kami. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Liu berjalan mulus. Semua berkat jasa besar sang Master Tao. Setelah itu, dia berkelana ke seluruh penjuru dunia. Aku sudah berkali-kali mencoba mencarinya, namun tidak pernah membuahkan hasil. Tak terasa, puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar kabar bahwa dia hidup menyepi di pedesaan.
menjadi tabib dan melakukan kebajikan. Aku sangat berterima kasih kepadanya dari lubuk hati yang terdalam. Ya. Pak. Sekarang, karena Guru Tao telah mewariskan buku itu kepadamu, Ye Chiang, kamu harus membantu Dongzi memahami buku kuno ini sesegera mungkin. Gunakanlah buku kuno ini dengan baik. Jangan khawatir, Kek. Begitu ya, agar tidak menyia-nyiakan keinginan terakhir leluhur kita. Baiklah. Dan kamu, ajaklah Dongzi untuk melihat-lihat dulu. Aku akan ke ruang kerja untuk menyiapkan teh. Sebentar lagi, datanglah ke ruang kerja untuk minum teh. Baik. Sepertinya kakekku punya kesan yang cukup baik tentangmu. Sepertinya kakekku punya kesan yang cukup baik tentangmu. Dia jarang menceritakan masa lalu kepada orang lain. Keluargamu sangat baik kepadaku. Begitu sampai di taman ini, aku merasakan firasat yang sangat istimewa, persis dengan apa yang tertulis di buku itu. Aku benar-benar bisa merasakannya. Aku ingin menenangkan diri sejenak, ingin merenungkannya baik-baik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Ya. Boleh juga ilmu bela dirimu, bocah. Tidak, cuman latihan asal-asalan, cukup basa-basinya. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Jika kamu menyerahkan buku itu hari ini, aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu keluar dengan tegak. Kalau tidak, bagaimana? Akan kubuat kamu merangkak keluar. Hei, tunggu dulu. Biar ku lepas bajuku dulu. Ajar dia sampai mati. Ciat, 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 ciat. Ayo maju. Ciat, ciat, ciat. Ciat, 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 ciat. Hei. Ciat. Ciat, 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 ciat. Hei, hei, hei ya. Haha. Di buku kakek disebutkan, karena manusia adalah bagian dari alam, juga bagian dari diri manusia. Hanya saat manusia menyatu dengan kekuatan alam dan mencapai ranah manunggalnya alam dan manusia, baru bisa membangkitkan kekuatan dahsyat dari kungfu. Manfaatkan kekuatan energi spiritual dari tatanan feng shui keluarga Liu. Kalahkan orang ini. Energi spiritual dari tatanan feng shui keluarga Liu milikmu. Kalahkan orang ini. Bocah. Cepat serahkan padaku. Lawan. Wah, lawan. Allah. Ya, ini dia. Buku ini dan dirimu baik-baik saja. Tunggu pembalasanku, bocah. Pergi. Hei. Tunggu pembalasanku, bocah.
Kakek, maaf sudah merepotkan selama beberapa hari ini. Kita sudah seperti keluarga, tidak perlu sungkan. Tuan Zhang, di dalam ini ada 500.000, ini sedikit tanda terima kasih kami. Ini aku tidak mau. Awalnya, aku mengantar Yue Xiang pulang memang demi uang. Tapi sekarang, aku sudah merasakan kehidupan kota besar, apalagi kalian sangat baik padaku. Aku tidak bisa menerima uang ini. Kalian sangat baik padaku. Aku tidak bisa menerima uang ini. Tuan Zhang, apa Anda pernah terpikir untuk menetap di kota besar? Kami bisa mencarikan pekerjaan untuk Anda. Tidak perlu. Nenek moyangku adalah petani turun-temurun. Aku tidak terbiasa di kota besar. Aku ingin kembali ke desa, menikahi gadis pujaan hati, dan hidup tenang di desa pegunungan. Jika kau tinggal di kota besar dan punya uang untuk menikah, bukankah itu hal yang sangat mudah? Hahaha, tidak. Hidup dimanapun tetaplah hidup. Lagi pula, di desa pegunungan kami, udaranya segar, airnya jernih, udaranya segar, dan di sanalah tempat kelahiran dan tempatku dibesarkan. Aku tidak akan pergi. Bagus. Anak muda yang bisa teguh menjaga jati dirinya. Ini adalah hal yang paling berharga. Nanjiang, kau sudah lama menduduki jabatan tinggi. Seharusnya kau belajar dari pemuda ini tentang sikap untuk tidak melupakan niat awal. Jika mentalitas sudah matang, kau akan bisa berkembang dengan pesat di dalam sistem. Jika mentalitas sudah matang, kau akan bisa berkembang dengan pesat di dalam sistem. Bukankah begitu? Benar. Kakek, sudah larut. Aku harus berangkat. Kalau begitu, mari kita antar dia. Ya. Kakek, cukup sampai di sini saja. Aku pulang sekarang. Hati-hati di jalan. Kau tidak mengantarnya? Ya, Yuxia. Kaulah yang paling mengerti nilai dari buku ini. Aku berikan ini padamu. Kaulah yang paling mengerti nilai dari buku ini. Aku berikan ini padamu. Tapi bukankah ini pusaka keluargamu? Aku sudah menghafal seluruh isinya di dalam kepala. Kuharap lebih banyak orang bisa memanfaatkannya. Terimalah. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jika ada waktu, datanglah berkunjung ke gunung kami. Semoga selamat sampai tujuan. Patuh pada guru. Kita benar-benar berjodoh. Kenapa kau ada di sini? Kau mau pergi kemana? Bukankah kau sudah janji mau mengajariku bela diri? Aku baru saja mau mencarimu, tidak sangka malah bertemu di sini. Anu, aku bukan guru bela diri. Aku hanya seorang dokter desa biasa. Kalau begitu, aku ingin belajar darimu. Kau mau kemana? Aku ikut. Guru, baiklah. Ayo jalan.